Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah lama banget nggak bikin video di akun ini ya. Karena ya memang akhir-akhir ini nggak ada yang jadi concern gua. Ya masalah di pemerintahan itu kayak udah basi semuanya ya. Masalah MBG dan lain-lain itu kayak nggak akan berubah-berubah mau sampai kapanpun juga. Jadi udah lumayan capek ngomong lah. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial banget ya dari pemerintahan karena ya sebenarnya ekonomi juga akhir-akhir ini sudah cukup bertumbuh ya. Kemudian kestabilan pangan juga sudah mulai membaik, meskipun ya kalau kalian bicara harga masih agak naik ya, itu mungkin karena banyak mafia dalam birokrasinya. Tapi ya sebenarnya ketahanan pangan juga gue udah lihat datanya dan gue juga lagi riset, ternyata memang sudah cukup lebih baik. Seminimalnya kita udah nggak banyak lagi impor gitu ya dan lain-lain gitu ya. Namun ada satu kasus yang luar biasa yang baru aja terjadi kemarin ya, di mana 16 mahasiswa FHUI menjadi terduga tersangka pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di area kampus, yang korbannya nggak main-main. Ternyata korbannya lumayan banyak, 27 orang korbannya, di mana 20-nya adalah mahasiswi dan 7-nya adalah dosen. Gila, sampai dosen pun bisa-bisa jadi korban gitu ya dari aksi pelecehan digital yang mereka lakukan. Oke, ini adalah kasus yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa karena terjadi di fakultas, salah satu fakultas terbaik di Indonesia, terjadi di universitas, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ini yang menjadi concern gua. Mungkin kasus pelecehan seksual itu hampir setiap hari kita dengar di halayak umum, tetapi kalau di zona kampus ini jarang sekali terjadi, apalagi di kampus unggulan. Dan gue yakin mungkin setelah kasus ini mungkin akan banyak lagi kasus-kasus yang dibuka mungkin di beberapa kampus di Indonesia. Karena sekali lagi biasanya hal-hal seperti ini itu ketika sudah muncul boroknya satu, maka akan muncul lagi borok-borok yang lain. Jadi kemarin katanya sudah sidang ya, sudah sidang, dan ini menurut gua adalah sebuah ketololan yang sekali lagi menjadi warning trigger, apalagi untuk para orang tua dan para staf kampus ya, terutama untuk orang tua. Karena sekali lagi, mau kalian sudah berhasil menyekolahkan anak kalian ke universitas terbaik, apakah itu adalah jaminan kalau moral mereka akan baik-baik saja? Ternyata itu tidak jaminan, ternyata ya kan. Artinya masih tetap harus ada peran orang tua di sana ya. Karena balik lagi, si tersangka ini tuh masih early 20, masih 19, 20, masih bocah banget lah ibaratnya. Harusnya orang tua itu masih ada di belakang mereka untuk memonitoring mereka, apalagi masalah sikap. Karena sekali lagi early 20 itu masih idealis ya, masih belum tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang intelektualnya sangat tinggi karena masuk ke univ yang unggulan ya. Karena kasus ini gue ingin memberikan sebuah pendapat gitu ya. Pendapat menurut gue ini adalah cara menurut gue untuk meminimalisir pelecehan seksual ya, dimana setiap orang itu harus sadar dengan dirinya sendiri. Oke, jadi ada dua hal menurut gue yang paling penting harus kita tahu gitu ya. Yang pertama, baik laki-laki ataupun perempuan itu harus tahu emasnya ada di mana, atau hal terpenting dalam dirinya itu ada di mana. Yang laki-laki dulu, menurut gua emasnya laki-laki itu ada di penglihatan dan mulutnya. Kenapa? Karena kodrat seorang laki-laki itu adalah seorang pemimpin, sehingga karakternya dan juga ucapannya itu akan menentukan arah dunia itu akan kemana. Karakternya dibangun karena apa yang dia lihat sehari-hari. Makanya kalau dia kerjanya ibaratnya nonton hal-hal yang tidak bermoral, maka dia akan menjadi orang yang tidak bermoral.
Seperti itu salah satu contohnya. Dan mulutnya. Kenapa 16 tersangka itu bisa menjadi tersangka padahal mereka kan sebenarnya tidak melakukannya secara langsung? Karena mulutnya tidak dijaga. Jadi sekali lagi, emasnya laki-laki itu adalah penglihatannya dan mulutnya. Penglihatannya menentukan karakter dia, mulutnya menentukan making decision seorang laki-laki. Itu yang harus dijaga dari seorang laki-laki. Kemudian perempuan. Emasnya seorang perempuan adalah penampilannya. Karena kodratnya seorang perempuan itu adalah keindahan. Maka keindahannya haruslah dijaga. Gimana cara menjaganya? Dengan meminimalisir, ya, ini sekali lagi ya, meminimalisir otak orang lain untuk melakukan kejahatan kepada dirinya. Ya, gimana caranya perempuan itu bisa menjaga dirinya sendiri? Ya, dengan berpenampilan sopan, berpenampilan sebisa mungkin tertutup, tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Karena masih banyak di Indonesia ini yang beralibi, ya, bahwa berpakaian minim menunjukkan lekuk tubuhnya yang semenunjukkan itu, gitu ya. Itu katanya adalah kebebasan berekspresi. Ya, katanya adalah kebebasan berekspresi, tapi mereka tidak sadar kalau itu adalah pemicu orang lain untuk melakukan hal-hal tidak baik kepada dirinya. Makanya itu harus dijaga oleh diri sendiri. Intinya begini guys, kalian juga harus tahu ilmu stoikisme lah. Ilmu stoik itu bilang kalian itu tidak bisa mengontrol sesuatu yang kalian nggak bisa kontrol. Itu nggak bisa. Kalian ibaratnya perempuan mau mengontrol pikiran laki-laki, ibaratnya jangan ini jangan itu, nggak bisa. Begitupun laki-laki. Laki-laki itu tidak bisa mengontrol pakaian perempuan harus seperti apa, itu nggak bisa. Maka kalian harus mengontrol diri kalian sendiri karena kalian punya kuasa untuk itu. Kalian itu nggak bisa mengontrol sesuatu yang tidak kalian kuasai. Itu nggak bisa. Makanya kunciannya adalah menjaga diri sendiri. Itu kuncian yang benar. Jadi jangan saling menyalahkan. Ibaratnya kalau misalkan ada perempuan yang ibaratnya jadi korban karena mungkin dia setiap hari berpakaian minimalis, keluar mempertunjukkan, kemudian ada orang yang jahat kepada dirinya, gitu ya. Makanya si perempuan itu pun harus berkaca. Begitupun laki-laki. Laki-laki pun ketika dia melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain, kan dia harus berkaca. Apakah matanya sudah baik melihat sesuatu? Apakah mulutnya sudah baik dalam mengucapkan sesuatu? Itu 2 poin ini yang terpenting yang harus dimiliki. Oke? Yang kedua adalah peran orang tua, baik orang tua di lingkungan ataupun orang tua kandung. Ya, dimana peran orang tua ini sangat penting. Kenapa? Karena kita sekarang sudah ada di era media sosial, dimana preference itu sangat banyak sekali dan sudah bisa diakses oleh anak-anak remaja. Anak remaja sekarang sudah pintar. Makanya anak-anak remaja sekarang sudah banyak yang mengerti soal hal-hal yang berbau seksualitas. Itu udah banyak. Makanya akhirnya muncul grup chat itu kan yang membahas soal ranah-ranah seksualitas. Kan itu sebenarnya sudah tidak arif gitu ya. Kita kan sudah tidak bijak gitu. Disitulah peran orang tua harusnya bermain. Makanya gue itu salah satu orang yang sangat kecewa dengan sidang FHUI kemarin. Kenapa? 14 tersangka dari 16 tersangka itu ditahan sama orang tuanya, tidak boleh menghadap forum. Dan itu cukup mengecewakan jujur. Kenapa? Karena seharusnya orang tua itu bisa ngejunjrungin anaknya untuk bertanggung jawab ya terhadap orang-orang yang sakit hati karena perbuatan anaknya. Ini harusnya menjadi pelajaran penting untuk orang tua, bahwa orang tua tetap harus ada di belakang anaknya sekalipun anaknya masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Perguruan tinggi yang ibaratnya bisa menjadikan si anak itu menjadi intelektual yang luar biasa. Karena mereka tetap early 20.
Mereka tetap butuh pendampingan sampai karakter mereka benar-benar jadi, karakter mereka benar-benar matang. Ya, jadi itu guys. Jadi dua intinya. Pertama, laki-laki perempuan harus tahu emasnya di mana. Dan yang kedua adalah peran orang tua di belakang si anak-anak itu. Gua harap kedua hal itu bisa meminimalisir ya kasus pelecehan seksual yang sering sekali terjadi di Indonesia, karena sekali lagi norma-norma perempuan di Indonesia itu sangat dilindungi, harkat martabatnya sangat dilindungi. Jadi ayo kita jaga bersama-sama, dan pihak kampus pun harus evaluasi, gua rasa ya harus evaluasi bahwa ternyata kampus itu sudah bukan ruang yang aman lagi untuk kita berkembang. Ya maka pihak kampus pun gua rasa harus banyak untuk melakukan amandemen kebijakan ya, amandemen kebijakan, apalagi untuk mengontrol ibaratnya apa-apa aja yang dilakuin sama mahasiswanya selama ini ya. Gitu, sosial dari si mahasiswanya itu seperti apa selama berada di lingkungan kampus, itu gua rasa sudah harus dimonitoring juga sama universitas ya. Jadi itu aja, karena sekali lagi ini sudah menyangkut kampus yang seharusnya kita tahu lulusan kampus apalagi UI ya, atau univ-univ terbaik lainnya, seharusnya kan mereka itu jadi teladan kita ya, teladan kita semua, karena mereka mungkin akan menjadi orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan ya. Jangan sampai calon-calon pemimpin kita itu hancur begitu saja. Karena ya kalau bicara FHUI kita lihat aja ya guys, lulusannya kan luar biasa semua, rata-rata jadi orang yang luar biasa gitu ya. Najwa Shihab, Andovi gitu-gitu ya kan, tuh kan lulusan FH semua tuh ya kan, rata-rata kan menjadi orang-orang yang sangat kritis ke pemerintahan dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan mereka ini tidak hilang di masa depan. Oke, dan mudah-mudahan ini nyapu-nyapunya ini sekalian gitu lah ya, ibaratnya nyapu-nyapu predator di UI. Mudah-mudahan univ lain juga bergerak untuk mencari kalau misalkan memang ada predator di kampusnya. Karena gue juga lihat di hari ini, per hari ini itu udah mulai banyak yang speak up juga ya. Salah satunya univ Unpad ya, udah lihat Unpad juga di BEM Unpad itu sudah memberikan statement di Instagram story-nya bahwa ada kasus juga yang sedang ditangani. Mudah-mudahan ini sapu-sapunya di semua univ sekalian, sapu-sapunya gitu, karena biasanya ketika sudah muncul satu ya, blow up satu ya, biasanya yang lain juga bakal speak up. Mudah-mudahan ini terjadi, dan mudah-mudahan ini bersih-bersihnya total gitu ya, semuanya bisa dibersihkan gitu ya. Oke, itu aja ya guys ya tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di zona kampus, apalagi kampus yang unggulan ya. Ini kasus yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua berbenah gitu ya, semua berbenah, apalagi diri sendiri, karena yang paling penting itu adalah merubah diri sendiri gitu ya. Oke, see you di opini-opini aja berikutnya. Bye bye.